Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai materi organisasi kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan saya Gevira Gaisani Salwa dan rekan saya sebagai berikut. Langsung saja kita ke materi organisasi kurikulum. Yang pertama, ada pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Organisasi kurikulum merupakan asas yang sangat penting bagi proses pengembangan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran. Sebab menentukan isi bahan pembelajaran, menentukan cara penyampaian bahan pembelajaran, menentukan bentuk pengalaman yang akan dicapai kepada terdidik, dan menentukan peranan pendidik dan terdidik dalam implementasi kurikulum. Selanjutnya, ada tujuan organisasi kurikulum, yaitu untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Kemudian ada tujuan utama dilakukannya pengorganisasian dan pengembangan kurikulum secara umum, yaitu agar peserta didik dapat mudah menyerap keseluruhan mata pelajaran dan pada akhirnya tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, akan tercapai lewat pendidikan nasional. Yang kedua adalah model organisasi kurikulum. Kurikulum yang pertama adalah kurikulum subjek akademis. Kurikulum ini adalah yang tertua dan paling praktis, menekankan pada isi materi pembelajaran yang diambil dari disiplin ilmu. Terdapat 4 jenis organisasi materi, yaitu kurikulum berkorelasi, materi yang dikorelasikan antar pelajaran. Yang kedua, kurikulum terpadu, materi yang disusun dalam tema yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, kurikulum terintegrasi. Disiplin ilmu tidak terlihat, materi diintegrasikan dalam persoalan atau kegiatan. Yang keempat, kurikulum pemecahan masalah. Berisi topik pemecahan masalah sosial. Guru berperan dominan, dan penyajian materi dilakukan secara hierarkis, berdasarkan prasyarat, induktif, atau kronologis. Selanjutnya adalah kurikulum humanistik. Kurikulum ini berpusat pada siswa, menekankan pada pengalaman belajar yang sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kemampuan siswa. Kurikulum ini mengutamakan perkembangan afektif, yaitu emosi, sikap, perasaan, nilai, selain fisik dan intelektual. Siswa dipandang sebagai subjek utama dengan potensi yang perlu dikembangkan. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan hubungan emosional yang baik dengan siswa. Proses belajar lebih diutamakan daripada hasil, dan evaluasi cenderung bersifat subjektif. Kurikulum ini bertujuan untuk memaksimalkan perkembangan anak supaya menjadi manusia yang mandiri. Selanjutnya yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Model kurikulum rekonstruksi sosial adalah pendekatan yang menekankan pada peran pendidikan dalam mengubah dan memperbaiki masyarakat. Kurikulum ini berfokus pada isu-isu sosial yang relevan dan mendorong peserta didik untuk aktif terlibat dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan. Nah, pada model kurikulum rekonstruksi sosial ini, penerapannya yaitu ada 4. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek, diskusi debat, kegiatan pengabdian masyarakat, dan yang keempat yaitu integrasi isu-isu sosial dalam mata pelajaran. Yang terakhir yaitu model kurikulum teknologis. Model kurikulum teknologis adalah pendekatan yang menekankan pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Kurikulum ini berfokus pada pengembangan kompetensi peserta didik dalam menggunakan teknologi dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di era digital.
Tujuan utamanya adalah menguasai kompetensi dari peserta didik dengan bantuan teknologi. Nah, dari model kurikulum teknologis ini, penerapannya itu ada 4 juga. Yang pertama yaitu penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua yaitu pembelajaran daring atau online learning. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan digital. Dan yang terakhir yaitu penggunaan alat bantu teknologi dalam penilaian. Jenis kurikulum organisasi. Terdapat 3 jenis kurikulum organisasi, yaitu pertama, correlate kurikulum. Pada dasarnya, organisasi kurikulum ini menghendaki agar mata pelajaran itu satu sama lain ada hubungan, bersangkut paut atau correlate, walaupun mungkin batas-batas yang satu dengan yang lain masih dipertahankan. Correlate kurikulum adalah pola organisasi materi atau konsep-konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran dikorelasikan dengan pelajaran lainnya. Model kurikulum mengintegrasikan semua bidang ilmu. Jadi, antara satu bidang ilmu dengan ilmu yang lain berhubungan atau mata pelajaran disajikan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga pada model kurikulum ini bisa dilihat keterpaduan antara mata pelajaran. Contohnya dalam bidang fisika, siswa belajar tentang kecepatan dan percepatan yang dihitung menggunakan rumus matematika. Yang kedua, separated subject curriculum. Separated subject curriculum merupakan model kurikulum yang memisah-misahkan mata pelajaran sedemikian rupa, sehingga setiap mata pelajaran dapat dikembangkan menjadi anak cabang ilmu pengetahuan dan anak cabang perkembangan lagi menjadi cucu cabang dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya setiap cabang dari mata pelajaran tersebut menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Pola kurikulum seperti ini menjadi permasalahan di kalangan peserta didik karena dapat memberatkannya dalam memahami dan kesulitan untuk mengetahui semuanya. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka sejumlah mata pelajaran yang sejenis dikelompokkan menjadi satu sehingga terjadilah kelompok-kelompok mata pelajaran yang berorientasi pada ilmu bahasa seperti ilmu bahasa, ilmu sosial, dan ilmu eksaksa yang masing-masing kelompok tersebut berkembang lebih lanjut menjadi bidang-bidang pengetahuan yang lebih rinci. Nah, contohnya seperti siswa belajar matematika dengan fokus pada angka dan perhitungan tanpa mengaitkannya dengan mata pelajaran lain. Contoh yang lain, dalam sekolah, jadwal pelajaran disusun berdasarkan subjek terpisah seperti hari Senin pelajaran matematika, kemudian hari Selasa pelajaran IPA, dan seterusnya. Yang ketiga, ada integrated curriculum. Integrated curriculum meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan kebulatan bahan pelajaran diharapkan mampu membentuk murid yang integral, selaras dengan kehidupan sekitarnya. Apa yang diajarkan di sekolah disesuaikan dengan kehidupan anak di luar sekolah. Melalui integrated curriculum, penyajian mata pelajaran disajikan dengan menyeluruh dalam bentuk unit atau keseluruhan. Model kurikulum ini menghilangkan batas-batas antara mata pelajaran sehingga tidak dibenarkan mata pelajaran berdiri sendiri. Dengan menyeluruh dan kebulatan, diharapkan bisa membentuk anak-anak peserta didik yang integrate, yaitu siswa-siswa yang selaras kehidupannya dengan ilmu pengetahuan yang dipelajari. Contohnya, dalam perencanaan bangunan sekolah ramah lingkungan, bidang matematika dalam bidang matematika, siswa dapat menghitung luas dan volume bangunan.